Halo, Shalom Sobat Donpras dimanapun berada, apa kabar semuanya? Nah, teman-teman, pada hari ini saya akan share bagaimana cara mendengar suara Tuhan secara audible. Apakah setiap orang Kristen bisa mengalami mendengar suara Tuhan secara audible? Kalau iya, bagaimana caranya? Saya mulai dengan pengalaman pribadi saya. Pada tahun 2000, ketika teman-teman lihat video saya, perjumpaan saya dengan Yesus yang kedua kalinya, saya ditemui dengan kejadian yang supernatural ketika ada cahaya yang dari plafon apartemen saya menyentuh badan saya. Dan ketika sinar cahaya itu menyentuh badan saya, Tuhan membukakan kuping saya secara rohani, dan saat itu saya bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Dan saya berpikir, pada saat itu saya berpikir kejadiannya mungkin cuma hari itu, tetapi saya sangat surprise karena Tuhan ternyata membawa saya sampai hari ini dapat mendengarkan suara Tuhan secara audible. Apakah itu kelebihan? Saya bilang tidak kelebihan. Itu adalah kasih karunia dan sama aja. Karena jangan lupa teman-teman, antara mendengar dan melakukan itu berkaitan. Melakukan adalah hasil akhir dari apa yang kita dengar. Iman timbul dari pendengaran. Tetapi jangan lupa, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita punya kerinduan untuk mendengar suara Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang kita dengar, kita tidak akan melihat perubahan. Kita juga tidak akan menikmati apa yang Tuhan maksudkan untuk diri kita. Artinya tujuan Tuhan untuk menyampaikan perkataan atau firman-Nya kepada kita tidak terjadi secara maksimal. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah Tuhan mengizinkan untuk semua orang Kristen bisa mengalami kedekatan apa yang saya alami? Jawabannya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh dunia ini. Dan berikutnya dalam Yoel juga dikatakan bahwa roh Allah tercurah. Tercurah artinya sangat banyak sekali, sehingga tergantung kerinduan kita masing-masing. Saya ingat ketika saya lahir baru, saya selalu senang ketika seorang pendeta berkata, saya mendengar suara Tuhan. Nah, kata mendengar itu seakan-akan men-trigger saya untuk mencari Tuhan, untuk menemukan wajahnya dalam saat teduh. Maksud saya, setiap hari saya mencari Tuhan. Saya juga dipertemukan dengan buku-buku hamba Tuhan seperti Kathryn Kuhlman, Benny Hinn. Saya juga melihat bagaimana Benny Hinn dalam siaran videonya, bagaimana dia mengundang hadirat Tuhan yang khusus itu. Nah, waktu itu saya bertanya sama diri saya, sebelum saya mengalami jamahan Tuhan itu, saya bertanya, kenapa kadang-kadang kita itu kalau dalam kebaktian secara bersama mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, tetapi ketika kita udah di rumah itu berbeda. Nah, dari situ timbul rasa ingin tahu, rasa sepertinya Tuhan sudah mencurahkan, tetapi kenapa ada bedanya antara hadirat Tuhan di gereja dan di rumah. Nah, dari situ saya mulai mencari Tuhan dengan apa? Dengan berbahasa roh. Dengan berbahasa roh. Jadi ketika saya sudah selesai berdoa, apa yang saya lakukan teman-teman, saya berbahasa roh. Dengan berbahasa roh itu memampukan kita untuk masuk satu dimensi supernaturalnya Tuhan. Dan itu diberikan buat semua orang percaya. Kebanyakan denominasi tertentu tidak mempercaya hal itu. Tetapi jangan lupa, itu ada di dalam Alkitab. 1 Korintus 12 mengatakannya. Bahkan ketika orang-orang mempunyai kerinduan yang amat sangat dalam kepada Tuhan, kerinduannya itu akan terjadi seperti saya. Saya cuma punya kerinduan untuk ketemu Yesus. Saya tidak berpikir hal-hal yang lain. Tetapi saya sangat surprise ketika saya bertemu dengan Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan memberikannya lebih dari apa yang sanggup saya bayangkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi, ketika teman-teman mempunyai kerinduan kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus dan mencari wajahnya dalam saat teduh teman-teman mempunyai
kesamaan untuk dapat mengalami seperti apa yang saya alami. Apapun halangannya, ketika teman-teman fokus kepada Tuhan, ketika teman-teman tahu bahwa ini Allah berikan kepada semua orang untuk mengalami kedekatan, karena Dia memanggil kita untuk satu hubungan yang dekat, untuk satu hubungan yang intim. Maka dari itu teman-teman, ketika teman-teman mendengarkan ini, teman-teman bisa praktek di rumah. Jadi bagaimana caranya untuk dapat mengalami pengalaman seperti yang maksud saya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita punya kerinduan. Nah, ketika kita punya kerinduan, kita menaruh sesuatu yang besar dalam bayangan kita, ya kan? Contohnya, ketika seseorang ada di air terjun, seseorang menggambarkan kerinduan itu dengan apa? Misal ditanya, kerinduanmu bagaimana untuk mengalami hadirat Tuhan? Dia ngambil satu botol air. Saya cuma mau mengalami kepenuhan seperti botol air ini. Dan dia ada di air terjun. Anggaplah air terjun itu adalah sumbernya, yaitu kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya. Dia mengambil air botol itu. Ya, apa yang terjadi? Kepenuhan hanya sampai botol itu. Dan orang kedua, dia ngambil tong, ember, seukuran ember, yang penuh seukuran ember. Tetapi orang ketiga berkata begini, enggak, saya akan ambil truk dan akan mengosongkan semua drum-drum semua yang kosong, saya akan membuat tempat yang gede untuk dapat menampung air terjun ini. Jadi saudara bisa bayangkan, kerinduan saudara-saudara yang memampukan kuasa itu bekerja dalam diri teman-teman. Jadi tidak ada batasannya. Dan Tuhan bukan Allah yang memandang muka, Dia melihat hati setiap kita. Jadi ketika teman-teman punya kerinduan seperti yang tak ada batasnya, seperti menaruh bayangan bahwa itu mungkin, kenapa? Karena Tuhan juga menginginkan hal itu terjadi. Tuhan menginginkan hal itu terjadi. Yang kedua, teman-teman, ketika kita fokus kepada Yesus, kita tidak fokus kepada hal-hal yang membuat seperti ada satu sensasi yang sepertinya dilakukan orang-orang, misalnya ketika dia berkata begini, ketika aku sudah mendengar suara Tuhan, aku sampai kepada pertumbuhan rohani yang mungkin akan dilihat orang banyak. Saya nggak kayak gitu, teman-teman. Saya pure, asli, mau ketemu Tuhan untuk dapat mengalami Yesus Kristus. Dan sekarang ketika saya ditanya kenapa saya bisa sampai seperti itu, saya cuma tahu bahwa saya mau ketemu Tuhan Yesus di saat apapun, di saat kondisi suka dan duka, sehingga saya bisa berkomunikasi secara langsung dengan Dia. Itu yang menjadi dasarnya. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Kita tidak mengawang-ngawang. Semua harus didasari oleh firman Tuhan. Kerajaan Allah bekerja berdasarkan firman Tuhan. Kerajaan Allah bekerja bukan tentang nubuatan. Kerajaan Allah bekerja bukan tentang mimpi atau perasaan manusia, tetapi sekali lagi dasarnya harus firman Tuhan. Ketika teman-teman membangun satu fokus, membangun satu kelaparan rohani, membangun satu gaya hidup seperti ini, maka seperti dikatakan dalam Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, orang yang tekun akan mendapatkan daku. Ketika teman-teman tahu bahwa kerinduan ini pada waktu yang indah akan teman-teman alami suatu hadirat Tuhan yang menyegarkan jiwa teman-teman, yang membuat fokus teman-teman akan satu rencana Tuhan yang besar terjadi dalam diri teman-teman. Itu pasti akan terjadi. Persoalannya adalah waktu. Ini adalah hal yang teman-teman perlu kasih dan kesabaran. Artinya apa? Ketika kita fokus hanya kepada Yesus dan tidak memikirkan hal yang lain-lain, waktu itu menjadi sepertinya sebentar. Kenapa? Karena fokus kita mau bertemu Yesus setiap saat. Kita bukan hanya mau bertemu Yesus di saat kita beribadah, tetapi di saat kita di rumah, di saat kita bekerja,
di saat kita dimanapun kita berada, kita ingin merasakan hadirat Tuhan dan kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Apa yang teman-teman taruh di hati teman-teman, itu akan menjadi pikiran teman-teman. Dan apa yang teman-teman pikirkan, itu akan menjadi fokus buat teman-teman. Dan apa yang teman-teman fokuskan di dalam hati teman-teman, itu akan menjadi semua kehidupan teman-teman. Begitulah kuasa itu teman-teman bangun untuk mempunyai satu kedekatan dengan Tuhan. Karena sekali lagi Yakobus berkata, mendekatlah kepada aku karena aku pasti akan mendekat kepada dirimu. Saya ingat teman-teman, pertemuan pertama saya dengan Tuhan Yesus itu sangat indah. Dan Tuhan membawa saya kepada hal-hal yang relevan, yang sehari-hari. Ketika saya baru selesai mandi, dan saya berkata, Tuhan, saya mau ke supermarket. Dan Tuhan berkata, nanti di supermarket, ada seorang perempuan, kamu datangi dia, nanti katakan, aku mengasihi dia. Ini di Belanda loh teman. Jadi ketika saya datang ke supermarket itu, saya berkomunikasi sama Tuhan yang mana sembari saya juga mengambil atau membeli apa yang saya mesti belanja kan. Nah, suatu saat itu saya tahu bahwa orang yang dimaksudkan ada di sebelah kiri saya, dan ketika saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan bisikan di telinga saya katakan kepada ibu itu, maka ibu itu kaget dan merasa sangat senang sampai ibu itu meneteskan air mata. Pengalaman-pengalaman indah seperti ini tersedia buat kita teman-teman, karena kita anak kesayangannya. Jadi buat teman-teman yang mau mengalaminya atau yang sudah mengalaminya, boleh tulis di kolom komentar untuk menguatkan kita semuanya. Kenapa? Karena sekali lagi, Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak memandang status siapapun. Barang siapa yang lapar dan haus, dia akan dipuaskan. Teman-teman, tetap mencari Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Ketika teman-teman sudah sampai kepada kerinduan teman-teman, tetaplah menjadi berkat di mana teman-teman ditempatkan. Tuhan Yesus mengasihi teman-teman dan saya. Haleluya. God bless you all.